Oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya teman-teman dapetin duit melalui sosial media, khususnya dari TikTok gitu ya. Karena kalau sekarang teman-teman perhati ini, di TikTok kan sebenarnya sekarang growth-nya lagi bagus banget gitu. Banyak orang-orang yang dalam satu bulan, 2 bulan bisa punya puluhan ribu followers gitu ya. Nah, cuman masalahnya gimana cara dapetin duit dari itu gitu. Karena ya tergantung ya kan, ada orang yang bangun akun sosial media memang tujuannya mungkin cuma cari terkenal gitu ya. Ya kalau itu nggak peduli sih, maksudnya mau cari duitnya jadi duit atau nggak masalah gitu, karena memang goalnya bukan monetisasi. Tapi lebih banyak lagi teman-teman yang mungkin ketika main di sosial media pengennya bisa dimonetize atau pengennya bisa dapetin duit gitu ya. Nah, gimana sih caranya dapetin duit dari sosmed gitu ya. Nah, secara umum gitu ya, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakuin gitu ya. Baik cara itu bisa dibilang jangka panjang ataupun jangka pendek gitu ya. Kalau jangka pendek mungkin teman-teman bisa bikin akun, kemudian setelah akunnya cukup besar dijual gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman mau bikin lagi yang baru ya, teman-teman perlu berjuang lagi dari nol gitu ya. Nol, gedein lagi, jual lagi, ternak akun gitu ya. Dan itu sebenarnya cukup melelahkan dan biasanya juga susah sih buat dapat gede, jadi ya segitu-segitu aja gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jangka panjang atau mungkin ya lebih legal gitu ya, teman-teman ada 3 cara sih yang bisa teman-teman lakuin. Yang pertama, tentu saja buat teman-teman dapetin duit, teman-teman bisa jualan produk gitu ya, jualan produk sendiri. Mau produk sendiri kayak mau reselleran kayak gitu, it's okay gitu. Intinya adalah teman-teman jual produk gitu ya. Nah, kalau untuk melakukan seperti ini, caranya teman-teman harus punya akun yang lumayan dulu, target marketnya tepat. Nah, teman-teman bikin penawaran gitu ya, seperti itu. Dan itu berhak, kalau misalnya teman-teman udah ngerti konsepnya, itu bisa ngasilin besar banget gitu ya. Cara kedua, teman-teman mungkin sekarang nggak perlu bikin produk gitu ya, karena teman-teman bisa jadi affiliate atau dropshipper gitu ya, jualin produknya orang lain. Jadi kita bikin akun, nanti kita promosiin gitu ya. Kayak di TikTok sendiri itu ada TikTok Shop yang gampang banget teman-teman buat jualan produk orang lain gitu ya. Di Shopee juga sekarang ada Shopee Affiliate yang sebenarnya buat jualan tuh gampang banget gitu. Kita tinggal ini aja gitu, tinggal daftar, teman-teman tinggal review, bikin link di bio yang panjang gitu ya dari produk-produk yang di review, dan itu bisa dapetin cukup lumayan gitu ya. Beberapa orang-orang yang ikutan gabung di kelas TikTok kita itu banyak yang dapetin jutaan dari Shopee Affiliate gitu. Jadi mereka belajar cara bangun akunnya. Kemudian setelah mereka belajar, langkah berikutnya adalah ya mereka bikin video-video konten tentang produk-produk yang mereka affiliate kan, dan ternyata itu lumayan, bisa jutaan sampai belasan juta juga bisa per bulannya gitu ya. Nah, cara ketiga itu tentu saja dengan teman-teman terima endorsan gitu ya, terima paid promote gitu ya. Nah, paid promote ini besar atau enggak sih? Ya sebetulnya balik ke akunnya, balik ke target marketnya. Kalau target marketnya mungkin katakanlah kurang tepat gitu ya, teman-teman ya mungkin yang mau paid promote ya kecil gitu ya. Nah, meskipun ya banyak juga sih brand-brand yang kelihatannya lumayan, tapi kalau nawarin influencer budgetnya nggak punya budget gitu ya. Yang saya bakal bahas di sini adalah bukan cuma 3 cara ya, gimana cara dapat duit, tapi kita bakal bahas gimana caranya supaya teman-teman bisa punya akun yang ngasilin di TikTok gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya, mau jualan produk, mau endorsement ataupun mau affiliate, basicnya pertama adalah teman-teman harus tahu siapa audiens utamanya. Jadi langkah pertama tentu ini, audiensnya apa, niche apa nih yang mau teman-teman bikin, konten seperti apa yang mau teman-teman bahas gitu ya. Nah, dalam milih niche sebenarnya ada beberapa cara sih. Misalnya teman-teman bisa ikutin dari yang apa yang teman-teman bisa gitu. Contoh, saya sendiri cukup senang bahas tentang marketing, tentang jualan gitu ya, tentang bisnis gitu, karena memang senang di bidang itu gitu. Maka itu niche yang saya pilih gitu ya. Nah, kalau teman-teman misalnya terserah, misalnya teman-teman suka fashion, teman-teman misalnya suka olahraga, teman-teman suka masak gitu ya, apapun itu niche yang teman-teman perlu pilih, itu adalah niche yang memang disukai dan teman-teman mungkin ngerti, kuasai gitu ya. Nah, setelah teman-teman pilih niche gitu ya, langkah berikutnya ngapain nih? Nah, kita perlu bikin nih kontennya seperti apa. Jadi kita udah tahu nih target kita siapa gitu ya. Dengan kita tahu targetnya siapa, mereka tuh mau apa aja, nah konten apa yang kita bisa bikin supaya membantu mereka gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, itulah dirancang dengan konten-konten kecil gitu. Jadi misalnya teman-teman mau bikin tentang masak gitu ya, teman-teman mau bantuin siapa nih yang dibantunya? Oh, ini adalah newlywed, misalnya pasangan muda yang baru married, yang misalnya pengen belajar masak gitu ya. Nah, berarti konten apa yang teman-teman bikin? Teman-teman misalnya bikin konten tentang gimana sih cara motong sayur yang benar gitu ya, kalau potongan gini gimana, kalau potongan itu gimana gitu ya. Nah, terus nanti teman-teman misalnya bumbu apa sih yang enak, bumbu ini digabung sama ini enak nggak nih, misalnya daging ini cocoknya digabungin sama apa, cara masaknya gimana gitu. Nah, itulah konten-konten yang teman-teman bikin gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman rancang kontennya nih, ya tentu saja teman-teman perlu rajin posting gitu ya. Teman-teman posting nih konten-konten tersebut
gitu ya, posting konten tersebut meskipun mungkin di awal reach-nya belum bagus, orang yang ngelihatnya belum banyak gitu kan, ya teman-teman lempeng aja gitu, posting aja terus gitu kan, dan teman-teman bisa lihat dengan posting dengan berbagai gaya yang lagi in gitu. Jadi sesuaikan, misalnya teman-teman di TikTok nih sekarang apa yang lagi tren, lagu apa yang lagi rame, itu yang diikutin gitu. Kalau misalnya teman-teman mulai main IG Reels gitu ya, di Reels tuh orang lagi kayak gimana sih bikinnya, nah itulah yang diikutin dengan isi dari kontennya teman-teman gitu ya, niche yang teman-teman pilih gitu ya, itu yang harus dilakukan gitu secara konsisten. Nah terus kalau untuk meningkatkan, teman-teman juga bisa meningkatkan interaksi dengan banyak kreator lain atau audiensnya. Misalnya kita mancing orang buat komen, kita mancing orang misalnya, atau teman-teman collabs dengan kreator lain gitu ya, apakah live bareng, ataukah mungkin bikin guest post gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan begitu trafficnya bisa berlipat ganda gitu ya. Nah bisa juga misalnya kalau di TikTok nih teman-teman sering-sering live, lagi dipromosiin banget gitu sama TikTok gitu ya. Nah itu yang perlu dibikin. Nah ketika teman-teman lakukan seperti itu, biasanya nggak lama akunnya pasti bertumbuh, akunnya pasti bakal membesar. Nah setelah akunnya membesar, barulah teman-teman mungkin selipin. Kalau misalnya nih tentang masak, mungkin teman-teman nanti bisa affiliate jualin produk-produk misalnya kayak pancinya lah, terus bumbunya lah gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan gitu ya dalam membangun sebuah akun sosial media yang lebih besar gitu ya. Nah tentu saja kalau teman-teman mau lebih bagus, teman-teman perlu belajar nih gimana cara scriptingnya, gimana cara bikin storytellingnya gitu kan, gimana caranya misalnya mungkin ngeteknya gitu ya, ngetek yang bagus kayak ini kayak gimana sih gitu, gayanya kayak gini seperti apa sih gitu ya. Nah ketika dan teman-teman itu sebenarnya bisa belajar juga sih, kita ada kelasnya di kelas TikTok itu diajarin nih beberapa hal-halnya, kayak mulai bikin scripting, gimana cara bikin materinya, gimana misalnya teman-teman bikin videonya gitu ya buat ningkatin PD-nya kayak gimana gitu kan. Dan mungkin selain itu juga gitu ya, kasih juga nih ide-ide konten apa aja sih yang bisa teman-teman lakuin, yang bisa teman-teman bikin gitu ya, supaya akun TikToknya teman-teman, akun sosial medianya teman-teman berkembang. Oke, mungkin itu aja materi singkatnya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.